Palembang, tepatnya di Sumatera Selatan. Kampung ini sangat menarik untuk dijadikan destinasi wisata maupun kunjungan. Kita itu galangan kapal. Sekarang namanya PT Koja. Nah, dulu ini galangan kapal dari zaman Belanda. Ya, ada aku pernah lihat di peta Belanda tuh judul tulisannya tuh teknis IMP apa gitu, teknis din, jadi dinas perteknikan kapal kayaknya. Itu kamu lihat keren gede di situ tuh. Nah, itu keren dari zaman Belanda tuh. Ntar ada lagi di sebelah situ. Jadi masih banyak keren yang dari zaman Belanda. Di sini kami diperlihatkan bahwa hampir keseluruhan penduduk Kampung Arab seluruhnya bertempat tinggal di tepian Sungai Musi. Di kampung ini juga terdapat berbagai keturunan Arab, di antaranya ada keturunan Assegaf, Al-Habsi, Al-Kaf, Hasni, dan juga Sahab. Yang di masa awal-awal kolonial itu 1800 pertengahan itu mereka itu mempunyai kapal-kapal besar. Bahkan kalau untuk Palembang pada masa awal kolonial menguasai Palembang itu kelompok Arab itu penguasaan bisnisnya jauh lebih tinggi daripada Cina. Tapi nanti di tahun 1900 mulai kebalik karena akhirnya kayaknya orang Belanda tuh lebih memberikan akses kepada orang-orang Cina. Tapi di awal-awal di masa Kesultanan sampai peralihan kan, sebenarnya yang berubah itu belum, kalau pernah dengar Pan-Islami, Pan-Islamisme. Itu antara Belanda dengan Arab itu tidak ada masih ada di dalam yang merubah pola pandang kolonial itu terhadap setelah itu Cina yang lebih berperan. Kan orang-orang Arab kan yang bawa orang yang haji itu kan ini yang membawa paham itu yang haji. Jadi nanti kamu juga bisa bahas tuh di tugas kamu tuh. Kan ada kan belajar kan Pan-Islami kan? Pan-Islamisme udah belajar loh. Ini aja kebetulan. Ya, nanti tinggal beli. Jadi Pan-Islamisme itu adalah pembaharuan Islam kan. Salah satunya otomatis. Ya, setelah menjelang kejatuhan dan sudah kejatuhan. Intinya salah satu yang di dalam Pan-Islamisme itu anti kolonialisme. Itu yang ditakutin. Makanya Snook Snook Nugrohonya ya ketika mau menaklukkan Aceh kan, ya dia kan kasih salah satu advice atau sarannya adalah kita harus memisahkan antara birokrat sama ulama. Birokrat sama ulama. Snook aja kan harus belajar ke Arab. Dia kan dia belajar kehidupan itu awalnya di Arab. Setelah itu kan dia ditarik oleh lebih enak lah misalnya ngawasi dengan orang ahli. Selanjutnya beralih dari tepian sungai, kami mulai menyusuri jalanan-jalanan yang ada di Kampung Arab ini. Ternyata jalanan yang ada di Kampung Arab ini sudah dibangun sejak zaman Belanda. Penjelajahan selanjutnya dilanjutkan dengan dilihatkan oleh narasumber kita yaitu Kak Zaim, galangan kapal yang ada di Kampung Arab selain dengan yang pertama tadi. Galangan kapal ini terletak tepat di samping sungai yang ada di desa Al-Munawar di Kampung Arab tersebut. Selanjutnya, kami diperlihatkan dengan beberapa bangunan yang terletak di Kampung Arab.
Selanjutnya kami diarahkan ke Musola Al-Kautsar untuk menemui narasumber selanjutnya. Di kampung ini terdapat 5 musola yang sering dipakai oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah Musola Al-Kautsar ini. Di musola ini juga kami bertemu dengan narasumber kami, yaitu Bapak Ahmad Shahab yang menjadi narasumber selanjutnya dan juga merupakan orang asli yang tinggal di kampung Arab ini. Wawancara dilakukan cukup lama. Beliau menjelaskan bagaimana pertama kali penduduk Arab sampai ke Palembang dan juga menjelaskan bagaimana akulturasi yang terjadi antara penduduk asli dan juga bangsa Arab. Di sini juga terdapat peninggalan yang sudah ada sejak zaman Belanda. Di kampung Arab juga terdapat pabrik kopi. Selanjutnya, kami dibawa berjalan dan kami diperlihatkan bahwa ada toko lengkung yang sudah ada sejak zaman Belanda. Toko ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Selanjutnya, kami diperlihatkan lagi dengan bangunan-bangunan yang ada di kampung Arab, sekaligus juga musola lain yang ada di kampung Arab ini. Beranjak dari situ, kami diperlihatkan lagi dengan tempat ibadah di mana setiap tahunnya pada saat Idul Fitri, hampir seluruh keluarga kumpul di sini untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha dan juga kumpul keluarga lainnya. Tempat ini hanya digunakan pada saat acara-acara tertentu, pada saat kumpul, tetapi selalu dibersihkan dan juga dirawat. Perjalanan selanjutnya kami diperlihatkan dengan rumah yang biasa digunakan untuk kumpul keluarga dan juga sering digunakan untuk acara ziarah kubro maupun menyambut tamu-tamu yang penting bagi mereka. Di pintu masuk atau pintu awalnya selalu diberikan tulisan sholawat dan juga haza. Hal ini dipercayai untuk menghindari ain. Kalau kalian pernah dengar ziarah kubro, Ya. ziarah kubro tahu kan? Kalau orang Palembang tahu, mungkin tahu ziarah kubro itu hari puncaknya atau hari Minggu biasanya. Itu ziarah kubro startnya mulainya dari sini. Mulai pertama kali sebelum jalan orang-orang kumpulnya di sini. Hari pertama ya. Di hari terakhir, di hari puncak. Jadi startnya di sini. Itu baru jalan lanjut lagi. Kenapa startnya dari sini? Itu pertanyaan. Karena rumah ini termasuk rumah sejarah dari kalau kalian bisa lihat di sini Habib Abdullah bin Idrus bin Syam. Tadi udah lihat rumah batu, Rumah hijau tadi. rumah batu hijau yang agak naik. Nah, itu nama yang punya rumah. Ada yang tahu? Apa namanya tadi? Habib siapa? Yang rumah hijau tadi. Rumah hijau, rumah yang di depan. Ini namanya.
Habib Ahmad bin Syekh. Nah, Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab. Ini menantu daripada Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab tadi. Habib Abdurrahman, Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Jadi dulunya rumah ini juga termasuk punyanya Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab, tapi diberikan kepada menantu. Ya kan? Paling kanan ya? Yang tengah. Oh ya teman. Yang tengah. Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Nah, yang sebelahnya itu menantunya beliau. Jadi setelah ditinggali sama beliau, rumahnya dibeli sama menantunya. Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid itu buyut kalau dari saya, buyut saya. Jadi saya Mumtaz itu punya mama Safura namanya. Safura punya ayah itu Ahmad bin Abdurrahman bin Hamid. Ahmad punya ayah namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad lagi. Nah, jadi kalau kita tuh di tiap-tiap kabilah atau tiap-tiap marga itu biasanya namanya nggak beda-beda. Nah, jadi itu biasanya kayak nih Al bin Hamid, marga Al bin Hamid nih, marganya Al bin Hamid. Itu biasanya namanya nggak jauh dari Ahmad, Abdullah, Alwi, kayak gitu aja. Jadi kayak udah Peter, iya, tidak ada Peter. Makanya kita bisa nge-track marga. Gitu. Contohnya kayak di Syihab itu banyaknya Ali, terus ada lagi Ahmad kurang Alwi, Husin biasanya Husin, Hasan itu biasanya banyak di Syihab. Kalau aku sendiri marganya di Syihab. Kalau yang ini dari mamamu, Al bin Hamid Pak Alawi. Nah, Al bin Hamid ini kak, fun fact-nya kita cuma ada satu keluarga se-Indo. Keluarga se-Indonesia. Jadi satu Indonesia, Al bin Hamid ini cuma ada di Palembang. Ada beberapa memang yang udah merantau kayak di Madura, kemudian di Singapura, yang di luar itu. Dan itu masih turunan dari sini. Ya, dia base-nya dari sini. Jadi ialah Habib Abdurrahman bin Ahmad itu dia ngajak anaknya Habib Ahmad bin Abdurrahman untuk dakwah ke sini. Padahal ini pakai juga, padahal kalau dia nggak ninggalin, dia di sana tuh dianggap sebagai mursyid, kita sebutnya. Mursyid itu pemimpin kabilah. Di sana tuh maksudnya di Hadramaut ya? Di Hadramaut di Hadramaut itu dia sebagai mursyid kabilah atau pemimpin dari kabilah Habib Ahmad ini. Tapi karena dia mendapatkan wasilah untuk dakwah, maka dia mengajak anaknya Habib Ahmad dan Abdurrahman untuk dakwah ke Indonesia lewat Singapura. Jadi dari Di setiap sudut ruangan di ruangan ini terdapat foto-foto para leluhur yang dianggap termasyhur yang ada di berbagai negara.